Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Mulia Rambawa, NIM 2021-113004. Di sini saya akan menjelaskan tugas benefit cost ratio dari mata kuliah Ekonomi Rekayasa. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 30 juta. Dengan peralatan baru itu akan diperoleh penghematan sebesar 1 juta per tahunnya selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, peralatan itu memiliki nilai jual sebesar 40 juta. Apabila tingkat pengembalian 12% per tahun, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Baik, langsung saja kita jawab. Di sini saya buat terlebih dahulu yaitu diagram cash flow-nya. Seperti di bawah ini ada gambar. Bisa dilihat langsung. Selanjutnya kita buat penyelesaiannya yaitu B per C. Di sini saya tinggal masukkan nilai-nilai yang ada. Yang pertama yaitu 1 juta ditambah 40 juta dikali A per F dikali 12% kali 8 tahun dibagi 30 juta dikali A per P kali 12% kali 8 tahun. Sehingga di sini menghasilkan untuk A per F 12% kali 8 yaitu 0,08130 dan A per P 12% sama dengan kali 8 tahun sama dengan 0,2130. Selanjutnya kita dapat nilai B per C sama dengan 0,704. Karena nilai B per C nya lebih kecil dari 1, maka pembelian alat baru ini tidak menguntungkan. Selanjutnya saya bahas ke soal yang nomor 2, yaitu sebuah kontraktor merencanakan untuk membeli sebuah alat berat 3 buah alternatif dengan usia pakai masing-masing 6 tahun tersedia dengan perkiraan arus kas bersih sebagai berikut. Ini dia contoh tabel untuk arus kas bersihnya. Untuk tahun pertama alat A, alat C, dan alat B. Bisa dilihat seperti pada tabel ini. Dengan menggunakan MARR yaitu 15% per tahun. Tentukan alat berat mana yang paling menguntungkan untuk dibeli. Di sini kita akan langsung buat penyelesaiannya. Kita bandingkan dengan demand dengan alat berat A. Seperti pada tabel yang telah saya buat ini, yaitu nilainya kita buat 0. Untuk nilai A kita masukkan saja langsung pada tahun ke 0 dan pada tahun 1 sampai 6. Selanjutnya kita buat diagram cash flow-nya seperti ini. Bisa dilihat langsung. Lanjut kita ke penyelesaiannya untuk nilai P per C yaitu 90 juta untuk nilai 90 jutanya kita gunakan nilai incrementalnya di sini, yaitu 90 juta dibagi 200 juta dikali A per P 15% kali 6, sehingga didapat untuk A per P 15% kali 6 ini saya dapat 0,26424 dari tabel, sehingga hasilnya 1,7. Karena nilai B per C nya 1,7 lebih besar dari 1, maka untuk sementara kita pilih alat A sebagai alternatif yang dapat kita gunakan. Selanjutnya kita bandingkan lagi untuk alat A dengan alat berat C. Seperti tabel ini kita buat dulu diagram cash flow-nya seperti biasa. Lanjut kita buat nilai B per C. Sini kita dapat langsung yaitu 32.500.000 dikali P per A kali 15% kali 5 tahun dikali P per F kali 15% kali 1 dibagi 12.500.000
ditambah 105 juta dikali P per F kali 15% kali 1. Yang hasilnya yaitu untuk P per A 15% kali 5 tahun 3,35216. Untuk P per F 15% untuk 1 tahunnya yaitu 0,86957. Sehingga didapat untuk nilai B per C yaitu sebesar 0,91. Di sini nilai B per C nya lebih kecil dari 1, maka dari itu alat A lebih menguntungkan daripada alat C. Selanjutnya kita bandingkan alat berat A dengan alat berat C. Di sini kita buat lagi untuk perbandingan untuk mencari nilai inkrementalnya. Di sini kita dapat untuk nilai inkrementalnya yaitu sebesar 50 juta di tahun ke-0 di awal tahun, yaitu selanjutnya di antar 1 tahun sampai 6 tahun yaitu 18 juta. Kita buat dari diagram cash flow-nya dulu seperti biasa. Lanjut kita buat nilai B per C nya. Di sini kita dapat 18 juta dikali P per A 15% kali 6 dan dibagi 50 juta. Di sini saya dapat untuk nilai P per A 15% 6 tahun itu 3,7848. Maka dari itu kita dapat untuk hasil penjumlahannya yaitu 1,36. Karena nilai B per C lebih besar dari 1, maka kita pilih alat berat nomor yaitu alat berat alternatif ke B. Karena ini tadi B per C nya sudah lebih besar daripada 1. Lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru. 3 buah alternatif tersedia sebagai berikut. Yang pertama, untuk alternatif A, nilai investasi awal sebesar 10 juta rupiah. Untuk alternatif B sebesar 15 juta rupiah. Untuk alternatif C sebesar 20 juta rupiah. Untuk keuntungan per tahunnya yaitu untuk alternatif A sebesar 1.625.000, untuk B 1.625.000 juga, dan untuk alternatif C sebesar 1.950.000. Untuk usia pakai alternatif A yaitu 10 tahun, untuk alternatif B 20 tahun, dan alternatif C 20 tahun. Mesin baru yang akan dibeli direncanakan digunakan selama 20 tahun. Oleh karena itu, usia pakai mesin A hanya 10 tahun. Maka pada akhir tahun ke-10, mesin itu dapat diganti dengan mesin lain dengan konsekuensi ekonomi yang sama. Setiap alternatif tidak memiliki nilai sisa. Tentukan mesin mana yang layak dibeli jika menggunakan MARR sebesar 6% per tahun. Baik, di sini saya langsung akan menjawabnya, yaitu kita pertama membandingkannya seperti biasa seperti soal yang dahulu dengan DN dengan mesin A. Di sini kita dapat untuk di awal tahun yaitu nilai inkrementalnya 10 juta dari 1 sampai 9 tahun sebesar 1.625.000. Di tahun ke-10 sebesar 10 juta, tahun 10 juga lagi sebesar 1.625.000. Di tahun ke-12 sampai 20 yaitu sebesar 1.625.000. Nilainya konstan. Di sini kita buat diagram cash flow-nya terlebih dahulu seperti ini. Lanjut kita buat nilai B per C yaitu 1.625.000 dikali P per A 6% kali 20 dibagi 10 juta ditambah 10 juta dikali P per F
kali 6% kali 10. Di sini kita dapat hasil P per A 6% kali 20 yaitu 11,46992 dari tabel. Dan nilai P per F 6% kali 10 yaitu 0,55839 dari tabel juga. Hasilnya 1,2. Nilai BC di sini sudah lebih besar dari 1, maka pembelian mesin A layak dilakukan untuk sementara. Lanjut kita bandingkan dengan mesin A dengan mesin B. Kita buat seperti tabel ini. Kita tentukan nilai inkrementalnya di awal tahun pertama sebesar 5 juta di 1 sampai 9 tahun nilainya 0, di tahun ke-10 nilainya 10 juta, di tahun 12 sampai 20 nilainya 0 juga. Selanjutnya kita buat diagram cash flow-nya seperti biasa. Di sini nilai B per C kita buat 10 juta dikali P per F kali 6% kali 10 dibagi 5 juta. Di sini hasil P per F 6% kali 10 tahun ini kita dapat 0,55839 dari tabel. Dan hasilnya 1,12. Nilai BC di sini lebih besar dari 1, maka pembelian mesin B lebih menguntungkan daripada mesin A. Selanjutnya kita bandingkan dengan alternatif terakhir, yaitu alternatif C. Alternatif B dengan alternatif C. Seperti yang tadi, kita cari nilai inkrementalnya di awal tahun yaitu sebesar 5 juta, dan di antara 1 tahun sampai 20 tahun ke depan itu sebesar 325.000. Sini kita buat diagram cash flow-nya terlebih dahulu, yaitu kita lanjut buat nilai B per C, yaitu kita masukkan langsung 325.000 dikali P per A dikali 6% kali 20 dibagi 5 juta. Sini untuk nilai P per A 6% kali 20 tahun itu kita dapat 11,46992 dari tabel. Di sini hasilnya itu 0,75. Karena hasilnya di bawah ini, karena nilai BC-nya lebih kecil dari 1, maka mesin yang paling layak untuk dibeli di antara ketiga alternatif di atas tadi yaitu mesin B. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.